ajarin satu ilmu, ya. Ilmu ini sebenarnya sederhana, tapi kalau Anda paham ini, maka Anda akan mulai memahami diri Anda. Ya, catat ya. Langsung siap catatan. Ntar, Pak gurunya minum dulu. Allah menciptakan dua keseimbangan atau dua kondisi hiper berlebih dan kondisi hipo. Oke, ini urusan sama lambung supaya nanti tahu bagaimana cara ngobatin lambung, karena penyakit lambung ini sekarang merajalela di mana-mana. Oke, ada orang yang ada hiper, ada hipo, tengahnya ada seimbang, gitu ya. Ada hiper, ada hipo, tengahnya ada seimbang. Ada orang manusia yang diciptakan Allah dari awal lahir sampai dia dewasa, sampai jadi bapak-bapak, sampai jadi nenek, tensinya nih nggak pernah normal. Versinya dia, tensinya kan tensi normal 120/80 kan gitu. Tensi dia tuh 90/70, 100/80 gitu-gitu aja terus. Tapi dia bisa melakukan aktivitas normal-normal saja. Ya, maka orang kayak begini, Bapak Ibu sekalian, jangan dipaksain menjadi angka normalnya orang normal. Karena orang ini diciptakan Allah dalam kondisi hipo ya. Jadi jangan paksa dia untuk misalkan tensinya bisa 90/70. Itu buat dia aman-aman saja. Biarin aja. Jangan dipaksakan naik dengan makan garam seabrek-abrek misalkan. Biarin aja. Nah, jadi nggak normalnya dia kalau berapa? 120 udah nggak normal. Paham ya? 120 sudah nggak normal. Berarti kalau dia hipotensi kalau dia disebut dengan hipotensi itu orang kayak begini, maka bisa jadi tensinya 80 atau 70 hipotensi dia. Tapi kalau orang yang normal sudah sangat hipotensi kan? Nah, orang yang defaultnya sudah hipo kayak begini, maka semuanya akan hipo. Ya, kalau dia tadi pembahasan kita masuknya ke tekanan darah, maka lambungnya juga akan menjadi lambung yang hipo. Oke, apa dok tanda-tanda orang yang lambungnya hipo? Itu kan, tanda-tanda orang yang lambungnya hipo ini apa? Dia tidak kuat, perutnya kosong. Paham? Dia tidak kuat, perutnya kosong, bawaannya pengen makan terus. Jadi, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti orang yang hipo kecenderungan gulanya juga akan rendah, tapi dia aman-aman saja. Dia akan aman-aman saja. Orang yang hipo. Jadi sebutlah mungkin gula normal itu berapa? Ya 80 lah jangan. Gula dia kadang-kadang 60 gitu-gitu. Tapi buat dia tangan-tangan aja, tidak masalah. Syaratnya apa untuk mempertahankan itu? Dia harus sering-sering makan. Nah, makanan inilah yang nanti akan jadi ujiannya dia. Ya, dia memang butuh sering makan. Oke, dia memang butuh sering makan. Tapi kalau yang dimakan keliru, yang dimakan berlebihan, maka gula darahnya atau mungkin gula asam lambungnya akan naik. Maka untuk orang hipo sebenarnya obatnya ketika dia kena asam lambung yang tinggi bukan dikasih obat asam lambung, tapi makan yang benar untuk mengembalikan keseimbangannya dia. Paham? Paham apa pura-pura paham? Kok tiba-tiba kenapa asam lambungnya berlimpah? Nah, kebanyakan terjadi disbiosis. Gula berlebihan, karbohidrat olahan berlebihan, makanan sintetik berlebihan. Berarti saya tetap boleh dong makan gula, makan karbohidrat, benar boleh, tapi karbohidrat atau gula yang masih alam, masih bagus, yang masih mengandung serat. Contohnya apa? Daripada misalkan makan nasi yang ada pestisida misalkan, lebih baik dia makan singkong. Sama-sama karbo, tapi karbonya lebih aman untuk dia. Gitu loh. Jadi kalau misalkan si orang yang hipo tadi itu, Bapak sekalian, si orang hipo tadi misalkan saat dia lapar, dia makan roti, kan karbo olahan itu akan muncul lagi laparnya nanti. Ya, nah itu misalkan bicara karbonya, maka
sebenarnya jadi kalau kita bicara orang yang hipo kena asam lambung, sebenarnya obatnya apa? Ikutin aja pola makan dia. Kalau dia biasa makannya 5 kali 7 kali sehari, makan dalam jumlah sedikit, makannya yang benar, nanti asam lambungnya hilang. Kalau memang butuh katakanlah tambahan apa? Tambahan suplemen misalkan yang lain, boleh kasih dia apa misalkan. Sudah pernah saya sampaikan juga masalahnya. Obat paling mudah asam lambung itu adalah air tajin. Air tajin. Karena dia mengandung amilum, gula yang gampang diserap. Ya. Nah, air tajinnya itu ya, atau kalau nggak ada air tajin Anda bisa pakai bekatul. Bekatul itu bukan makanan ayam ya, ada bekatul yang bisa kita makan. Ya. Nah, lalu itu kan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya kasih probiotik. Ya, karena untuk mengembalikan keseimbangan asam lambungnya tadi yang hipo. Jadi sebenarnya orang ya, dan itu memang secara riset ya, secara penelitian juga sebagian besar orang-orang atau manusia modern kayak kita ini kecenderungannya atau lebih dominan kita tuh hipo daripada hiper. Jadi sebenarnya banyak orang yang kena asam lambung tuh sebenarnya aslinya itu hipo, bukan hiper. Jadi tugas kita bukan menurunkan asam lambungnya, tapi mengembalikan keseimbangan asam lambungnya. Dengan cara apa? Makan yang benar, ya, kasih gula yang benar, kasih amilum yang benar, kasih probiotik, nanti hilang dia. Mudah? Mudah kan? Sama juga dengan orang yang tadi. Jadi orang yang hipo itu, kalau dia gula darahnya tinggi, ya, sebenarnya itu tingginya dia itu kan, kalau misalkan ya normalnya itu tadi 80, 70 sekitar itu lah. Misalkan tiba-tiba gula darahnya itu 150 atau 200 misalkan. Maka tugas kita sebenarnya mengembalikan gula darah tadi ke settingan awal. Settingan awalnya dia. Ya. Dengan cara apa? Lagi-lagi benerin makan. Jadi makan dalam jumlah sedikit dan makan yang benar. Ya. Contoh makan yang benar apa? Makan getuk gitu. Jangan makan roti. Itu. Jadi karbonya yang benar seperti itu. Ya, itu hipo-hiper. Jadi sebenarnya konsep ini kalau Anda pakai mudah ngobatin. Ya. Jadi kalau orang misalkan sakit mah itu ya tadi memang secara statistiknya lebih banyak hipo, maka benerin makan. Bahasanya kan benerin makan. Karbo olahan segala macam, karena dia menyebabkan disbiosis pada lambung kita atau perut kita. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kembali ke disbiosis tadi. Ya. Makanan-makanan yang modifikasi secara genetik. Jadi kalau ada buah-buahan yang nggak ada bijinya, jangan makan. Ya, cari buah yang ada bijinya aja. Apalagi buah-buahan itu kalau bisa nanti coba cari buah yang tumbuhnya atau kita sebut dengan seasonal fruit, buah musiman. Itu biasanya tumbuh sendiri aja tanpa ada intervensi manusia. Contoh apa? Manggis. Lagi musim manggis kan ini kan? Makan tuh manggis. Ya, makan sak-sak bijinya. Sama bijinya. Ah dok, nanti kalau saya makan bijinya tumbuh dong. Udah aja. Kan nyaman lo gitu. Usus buntu karena makan biji jambu biji. Ada aja.